Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya saya pernah menggambarkan bagaimana sih proses terjadinya bulan sabit. Kemudian ada kawan-kawan yang menanyakan, Pak, yang Bapak perlihatkan itu kan bulan sabit dilihat dari belahan bumi yang sedang siang hari. Bagaimana orang ketika malam hari bisa melihat bulan sabit? Nah, di sini kita akan peragakan ya kawan-kawan. Kawan-kawan perhatikan di belakang saya sana itu kelihatan saya sedang membuat bulan pada posisi bulan sabit ya. Nah, bagaimana posisi kita ketika siang hari maupun malam hari kok bisa melihat bulan sabit tersebut? Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini saya punya peraga ya, di sana bulan, di sini bumi. Terus kawan-kawan bisa lihat belakangnya masing-masing itu punya bayangan hitam, di mana bayangan hitam tersebut adalah bayangan yang sedang tidak terkena sinar matahari. Artinya yang sedang hitam itu artinya sedang malam hari, yang sedang terang itu artinya dia sedang siang hari. Loh Pak, kenapa nggak bikin mataharinya sekalian? Kawan-kawan perhatikan. Kalau diameter bumi saya di sini sekarang adalah 20 cm, maka saya harus membuat matahari sebesar 20 meter. Di mana saya bisa beli bola sebesar 20 meter. Kemudian jaraknya juga jadi masalah. Karena apa? Kalau buminya segini, maka saya harus meletakkan bola saya yang 20 meter itu sejauh 2 km dari sini. Maka tidak mungkin ya saya membuatnya. Makanya dunia raya ini sangatlah mengagumkan ya kawan-kawan. Kemudian jarak antara bumi dan bulan, kalau saya pakai skala segini, kira-kira jaraknya itu antara sekitar 5 atau sampai 6 meter. Tapi kalau saya bikin jarak yang sesuai skala, maka nanti terlalu jauh kawan-kawan. Rumah saya nggak sebesar itu ya. Jadi perhatikan saja di sini. Kawan-kawan perhatikan di sini ya. Di sini adalah bumi sedang mengalami siang hari, di sini adalah bumi sedang mengalami malam hari. Kawan-kawan perhatikan, kalau kita berada di sini, ya, orang yang berada di sini itu sedang mengalami masa maghrib ya, yaitu sunset, matahari sedang tenggelam, ya kawan-kawan. Yang di sini matahari mau tenggelam ya. Sedangkan yang di sini sudah agak malam ya, sekitar jam 7 ya. Kalau orang sholat itu udah isya itu udah di sini kira-kira posisinya ya. Nah, ketika isya itu kan udah gelap ya, udah kayak malam. Kita perhatikan, saya berada pas di atas ini ya, bumi yang sedang mengalami waktu isya. Ya, udah malam ya. Sekarang saya lihat ke arah bulan. Nah, apa yang terlihat? Ternyata bulan sedang terlihat berbentuk sabit ya kawan-kawan. Ya. Kemudian saya sedang berada di sini. Udah lebih malam lagi ya, mungkin udah jam 10 malam itu ya. Kalau di sini kan udah jam 12 malam, di sini kira-kira jam 10. Saya perhatikan ke ufuk barat. Ke ufuk barat. Hampir tenggelam tapi masih bisa ngelihat ya kawan-kawan. Nah, kalau yang udah di sini itu nggak bisa lihat lagi ya kawan-kawan, karena nggak mungkin kan ngelihat nembus bumi terus ke arah sana gitu ya. Jadi ternyata bumi ya, itu yang sebelah sini itu masih bisa mengamati bulan sabit ya kawan-kawan. Ini masih malam hari. Nah, di sini juga. Nah, bumi yang sedang siang hari, kawan-kawan perhatikan. Saya sedang berada di wilayah bumi yang siang hari. Terus kita lihat ke arah sana, masih kelihatan ya kawan-kawan. Tapi bumi yang sebelah sini, kalau ngelihat ke arah sana nggak kelihatan, karena masih tenggelam ya. Masa melihatnya nembus bumi? Nggak bisa ya. Oke. Mudah-mudahan percobaan yang sederhana tadi memberikan gambaran ke kawan-kawan bagaimana sih bahwa bulan sabit itu ternyata bisa dilihat dari belahan bumi yang sedang siang hari maupun malam hari. Tentu saja tidak bisa bersamaan ya, gantian, karena bumi pun terus berputar. Kemudian bulan sabit juga tidak terjadi terus-menerus karena apa? Kawan-kawan bisa lihat kalau nanti sudutnya saya pindah, maka dia akan makin besar kelihatan bayangan terangnya itu ya, cahayanya itu akan makin besar. Sehingga ketika sudah mencapai tanggal 15 bulan Hijriah itu akan terjadi yang namanya bulan purnama. Nah, apakah kawan-kawan tertarik mempelajari bagaimana terjadinya apa yang disebut biasanya umat Islam itu menyebutnya dengan istilah hilal, kemudian kapan terjadinya bulan purnama?
Kawan-kawan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kalau kawan-kawan misalkan masih bingung, loh Pak, kok bisa sih orang bagian sini itu kan sedang malam hari, harusnya kan ngelihat ke arah sana. Kawan-kawan perhatikan, kalau kawan-kawan melihat ke arah ufuk timur maupun ufuk barat, ya kawan-kawan itu ngelihat horizon itu kan lurus di sana sama lurus di sana, ya kan. Oke lah, karena terhalang gedung ataupun gunung, mungkin kawan-kawan sudutnya nggak nol kayak gini ya, mungkin harus ke atas sana karena di sini terhalang gunung-gunung yang ada di sini ya, bukan di sini, gunung-gunung di sini. Tapi kalau kawan-kawan pas tinggalnya di tepi laut, ya kawan-kawan bisa melihat ke arah barat itu hanya laut, maka kawan-kawan bisa melihatnya sampai sudut 0 derajat ya kawan-kawan. Sehingga kalau tadi itu kawan-kawan berada di sebelah sini ya, sedang isya gitu. Misalkan kawan-kawan lagi mau berangkat sholat isya, lihat ke laut, maka kawan-kawan akan bisa melihat sudut itu 0 derajat di sana ya. Jadi orang yang berdiri di sini tidak hanya melihat ke atas ya, mereka bisa lihat ke barat maupun ke timur ya kawan-kawan. Nah, saya yakin semakin kita mempelajari ilmu perbintangan atau astronomi, maka kawan-kawan akan semakin banyak pertanyaan. Jadi kawan-kawan jangan segan-segan untuk menanyakan di bawah. Kita akan bahas satu persatu bagaimana hal tersebut terjadi semampu saya ya. Karena saya akan nggak tahu, tapi saya akan mencari tahu dulu, kemudian kita akan berbagi di sini. Kemudian kawan-kawan perhatikan ya bahwa perputaran bumi, kemudian perputaran bulan, kemudian perputaran matahari itu sendiri, semuanya terjadi begitu teratur sehingga bahkan kita bisa merencanakan, bahkan kita bisa tahu kapan hilal itu akan terjadi ya, sehingga orang-orang udah siap sama teropong kayak gitu. Itu artinya apa? Bahwa alam semesta ini terjadi secara teratur. Bahwa kemudian ada yang bilang terjadi secara acak, ya itu terserah mereka. Menurut saya itu terjadi secara teratur. Nah, tentu saja keteraturan ini tidak akan terjadi tanpa campur tangan sesuatu yang sangat maha dahsyat, yaitu Tuhan ya kawan-kawan. Makanya orang yang mempelajari ilmu pengetahuan dengan benar-benar itu tidak menjauhkan kita dari agama. Justru banyak orang itu yang tadinya itu ateis ya, ketika mereka mempelajari ilmu pengetahuan ya, maupun astronomi maupun hal-hal yang kecil ya, biologi segala macam, mereka itu baru tersadar ternyata ada suatu keteraturan di sana ya kawan-kawan. Nah, ada cerita sedikit nih ya kawan-kawan, ini tentang namanya itu Profesor Ying, kawan-kawan bisa cari sendiri. Beliau ini kelahiran Taiwan, kemudian besar di Singapura kalau nggak salah, kemudian beliau sekolah sampai ke MIT. MIT itu adalah Massachusetts Institute of Technology, di mana dikenal sebagai institut teknologi yang ya kira-kira nomor 1 di dunia ya. Nah, beliau adalah profesor termuda di MIT ya kawan-kawan. Nah, ketika beliau berada di sana sedang mempelajari nanoteknologi, sekarang beliau sedang berada di Singapura, beliau memimpin lab ya, lab yang mengembangkan nanoteknologi dan bioteknologi. Nah, beliau itu tadinya itu ateis, kemudian setelah beliau mempelajari nano ya, nano itu lebih kecil dari mikro ya kawan-kawan, sangat kecil. Ternyata barang-barang kecil di sana itu sangat teratur pergerakannya, sehingga beliau itu akhirnya mikir, ini nggak mungkin kalau nggak ada yang mengatur ya. Kawan-kawan perhatikan ya, tentara baris ya, baris, ada nggak tentara yang nggak ada di komando tiba-tiba baris sendiri? Pasti ada komandannya. Sama juga kawan-kawan, kalau barang kecil-kecil ukuran nano terus bergerak teratur, itu pasti ada komandannya. Komandannya siapa? Ya Tuhan. Nah, pada akhirnya ketika sedang mempelajari nano itu ya, kalau saya nggak salah nih ya, beliau itu kemudian memutuskan untuk memeluk satu agama. Jadi kalau ada yang bilang bahwa agama dan teknologi itu bertentangan, maka sebaiknya dipikir ulang ya kan. Ternyata banyak orang yang mempelajari teknologi dengan benar justru membawa mereka kepada agama dan mengagumi keciptaan Tuhan dan memuja Tuhan. Baiklah kawan-kawan, pada akhirnya mudah-mudahan konten saya kali ini bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.